Adapun karakteristik Islam yang kedua adalah agama Islam, agama insaniyah. Artinya agama yang memperhatikan kemanusiaan. Manusia diperlakukan sebagai manusia, bukan diperlakukan seperti hewan atau tidak memperhatikan sisi kemanusiaan. Manusia ditempatkan sebagaimana posisinya sebagai manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat kezaliman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak menzalimi saudara kita. Allah Subhanahu wa taala sangat benci terhadap orang yang tidak memperlakukan manusia seperti manusia. Banyak contoh dan bukti yang bisa kita lihat bahwasanya Islam ini memanusiakan manusia. Contohnya dari sisi perbudakan. Islam tidak menyukai perbudakan dan berusaha untuk menghapus perbudakan. Karena perbudakan itu tidak memanusiakan manusia. Perbudakan bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya agama Islam itu berusaha untuk menghapus perbudakan. Banyak kafarat yang Allah jadikan sebagai tebusan dari sebuah dosa. Di antara kafarat tersebut adalah membebaskan budak. Contohnya kafarat orang yang berhubungan badan, suami istri yang berhubungan badan di tengah hari bulan Ramadan. Di antara kafarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tahriru raqabah, membebaskan budak. Maka ini adalah contoh real bahwasanya Islam ingin menghapuskan perbudakan dan tidak ridho dengan perbudakan itu sendiri. Di sisi lain, karena Nabi Muhammad SAW diutus pada masa-masa yang memang perbudakan saat itu adalah sebuah kebiasaan, maka Nabi Muhammad SAW datang membawa aturan-aturan yang mengatur perbudakan tersebut agar tidak terjadi kezaliman, agar tidak terjadi kerusakan, agar tidak terjadi rusaknya hubungan antara budak dengan pemiliknya. Ini contoh kalau Islam memanusiakan manusia. Contoh yang kedua bahwa Islam memanusiakan manusia, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu manusia itu suka makan dan minum. Siapa yang tidak suka makan dan minum? Maka tatkala bulan Ramadan kita tidak diperintahkan untuk tidak makan dan minum 24 jam, cuman 12 jam saja. Kemudian ketika berbuka kita diperintahkan untuk mempercepat buka. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah.
manusia tetap dalam keadaan baik selama mereka mempercepat buka puasa mereka. Karena Allah tahu manusia itu suka makanan. Allah juga tahu kita ini ingin kalau makan tuh ingin lama-lama. Makanya tatkala sahur kita disuruh mengakhirkan sahur kita. Sambungan hadis tadi, ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Manusia tetap dalam keadaan kebaikan tatkala mereka mempercepat buka dan mengakhirkan sahur mereka sampai mendekati azan. Jadi imsak itu bukan batas terakhir daripada sahur. Batas terakhir sahur adalah azan. Begitupun masalah hasrat. Manusia tahu, ya, kita tahu semua kita memiliki hasrat terhadap lawan jenis. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikah. Bagi yang sudah mampu menikah, menikah. Bagi yang takut untuk jatuh ke dalam perbuatan zina, maka dia wajib hukumnya menikah. Tidak boleh menahan-nahan dirinya. Ditakutkan nanti jatuh ke dalam perbuatan zina. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, beliau bersabda kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka hendaknya segera menikah. Islam melarang kita untuk tidak menikah seumur hidup, melajang seumur hidup. Islam tidak suka itu. Ya, jadi menikah merupakan syariat Islam dan itu tanda kalau Islam memang memperlakukan manusia seperti manusia.